Seorang videografer dituduh korupsi ratusan juta rupiah. Tapi di sisi lain, ia mengaku hanya menjalankan pekerjaan kreatif. Jadi, ini korupsi atau kriminalisasi profesi? Kasus ini melibatkan Amsal Christy Sitepu, seorang videografer asal Sumatera Utara. Ia mengerjakan proyek pembuatan video profil untuk sekitar 20 desa di Kabupaten Karo pada tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022. Nilai proyek sekitar 30 juta rupiah per desa, dengan total kontrak sekitar 600 juta rupiah. Awalnya, proyek berjalan normal. Video selesai, dibayar, bahkan digunakan untuk promosi desa. Masalah muncul setelah audit internal menemukan dugaan markup anggaran. Nilai wajar pembuatan video dinilai sekitar 24,1 juta rupiah, sementara yang dibayar 30 juta rupiah. Selisih ini dianggap sebagai kerugian negara sekitar 202 juta rupiah. Tahun 2025, Kejari Karo menetapkan Amsal sebagai tersangka, dan kasusnya masuk ke Pengadilan Tipikor Medan. Kita bisa melihat dari klip video berita berikut ini. Di atas penangguhan penahanan Amsal berjejer di depan Pengadilan Negeri Medan. Sidang putusan videografer Amsal Sitepu digelar setelah sebelumnya dituntut 2 tahun penjara dalam kasus korupsi pembuatan profil desa di Kabupaten Karo. Setelah mendapatkan penangguhan penahanan semalam, Amsal hari ini menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Medan. Sidang hari ini menjadi penentu bagi perjalanan hukum Amsal setelah rangkaian sidang yang panjang. Ia didakwa korupsi penggelembungan dana pembuatan video profil desa sebesar 30 juta rupiah per desa dan yang berjumlah sekitar 20 desa yang dinilai terlalu mahal. Amsal dituntut 2 tahun penjara dengan dana denda 50 juta rupiah oleh jaksa. Jaksa dari Kejari Karo menilai, Amsal menyusun proposal dengan harga tidak wajar. Ada komponen biaya yang dianggap tidak memiliki nilai. Terjadi ketidaksesuaian antara RAP dan realisasi. Atas dasar itu, jaksa menuntut 2 tahun penjara, denda 50 juta rupiah, uang pengganti 202 juta rupiah. Dalam sudut pandang hukum, ini dianggap sebagai penyalahgunaan anggaran negara. Namun, Amsal membantah keras. Ia menyatakan, semua pekerjaan selesai dan sesuai kontrak. Desa puas dengan hasilnya. Pajak sudah dibayar. Bahkan saksi kepala desa mengatakan, kami puas dengan hasil video profil desa. Amsal juga menyoroti bahwa, nilai kreatif seperti ide, editing, dan konsep tidak bisa dinilai nol. Kasus ini seharusnya ranah perdata, bukan pidana. Ia menegaskan, saya pekerja kreatif, bukan koruptor. Inti konflik kasus ini adalah, apakah selisih harga sama dengan korupsi, atau itu bagian dari nilai jasa kreatif? Disinilah muncul perdebatan besar. Hukum melihat angka, kreator melihat nilai karya. Pada tanggal 1 April tahun 2026, Pengadilan Tipikor Medan akhirnya membacakan putusan. Majelis Hakim menyatakan, Amsal Sitepu tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan menjatuhkan vonis bebas. Putusan ini langsung memicu reaksi luas di publik. Kasus ini menjadi viral dan memecah opini publik. Pro Amsal, ini kriminalisasi pelaku kreatif. Negara tidak memahami industri kreatif. Pro Kejaksaan, penggunaan dana desa harus diawasi ketat. Selisih anggaran tetap harus dipertanggungjawabkan. Bahkan Komisi 3 DPR ikut menyoroti kasus ini sebagai isu penting dalam hukum dan ekonomi kreatif. Kasus Amsal Sitepu bukan hanya soal hukum, tapi juga soal bagaimana negara memandang nilai sebuah karya. Di era ekonomi kreatif, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kreativitas bisa dihitung dengan rumus birokrasi? Atau, justru hukum yang harus beradaptasi?